Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para penonton sekalian Hilmatin Channel, kali ini kita akan belajar mengenai keuangan publik. Salah satu materinya berkaitan dengan pajak. Seperti apa materinya? Izinkan kami untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar para penonton sekalian mengetahui informasi video terbaru. Insya Allah setiap minggu selalu ada video yang diupload. Oke. Kali ini kita akan berbicara mengenai teori dasar perpajakan. Nah, apa sih sebenarnya pengertian pajak itu sendiri? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu sendiri. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat juga. Kemudian dalam Islam dikenal juga namanya itu zakat. Pengertiannya ini menyisihkan sebagian harta orang kaya pada orang miskin jika sudah mencapai nasabnya 2,5%. Kalau belum mencapai nasab dan haul, dia masuk pada kategori sedekah dan juga infak. Kemudian juga pengertian pajak yang lain adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya itu memang memaksakan. Suatu hal harus dipaksakan agar dia menjadi terbiasa dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian pajak juga adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Kemudian juga dari definisi, pajak memiliki berbagai macam unsur. Iuran yang berasal dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa belas jasa kontras prestasi dari negara secara langsung, jadi tidak dapat dirasakan langsung dan itu dirasakan bersama-sama. Biasanya dialokasikan untuk infrastruktur. Dan juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bersifat umum. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. Kemudian untuk fungsi pajak itu sendiri, di sini ada dua fungsi. Pertama yakni fungsi budgeter, yakni sebagai sumber penerima negara, bermakna sumber dana bagi masyarakat pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sebagai sumber penerimaan, sebagai pemasukan. Makanya itu salah satu devisa negara berada pada TKI. Karena setiap pemasukan mereka itu ada pajak di dalam juga diterima oleh negara. Itu pahlawan devisa kata orang kan. Kemudian yang kedua fungsi reguleran, yakni mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, apa sih fungsi reguleran ini? Mengatur. Jadi di sini dalam hal mengatur pola produksi dan juga konsumsi dari masyarakat dan juga para pengusaha, penting mengendalikannya dari segi pajak. Kok bisa? Misalnya kayak gini. Misalnya kita ingin mengatur konsumsi dari kendaraan bermobil, misalnya. Mobil ya, kendaraan bermotor salah satunya mobil misalnya. Kalau kita lihat kenapa banyak masyarakat yang membeli mobil coba? Pasti tidak lain dan tidak bukan kebijakan yang dipermudah. Bagaimana kita untuk mengatur kebiasaan masyarakat yang dia itu biasanya pergi ke satu tempat menggunakan kendaraan pribadi, tapi kita lebih banyak ingin memfokuskan mereka menggunakan transportasi umum, salah satunya mengendalikan laju dari pembelian mobil ini sendiri. Ya. Bagaimana caranya? Menerapkan pajak yang sangat tinggi atas kendaraan bermobil. Tapi di luar negeri malah kebijakannya di sini malah tidak menyediakan parkiran. Menyediakan tapi membayar biaya yang begitu besar. Nah, itu salah satu mengubah pola kebiasaan orang yang dari moda transportasi pribadi menjadi transportasi umum. Bisa juga misalnya mengatur dalam hal menaikkan
daya beli misalnya, menaikkan daya beli masyarakat misalnya, atau menaikkan produksi perusahaan dengan cara membebaskan pajak atas barang tersebut. Itu salah satu insentif diberikan oleh pemerintah dalam hal menjamin perekonomian yang begitu stabil. Salah satu di masa-masa pandemi saat ini sih saya kira, karena masa-masa pandemi saat ini banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya dengan alasan mereka terdampak akibat pandemi. Mereka tidak ada namanya itu daya beli masyarakat. Mereka kesulitan untuk mengumpulkan modal, sehingga salah satunya mem-PHK karyawan. Karena biaya gaji dari karyawan itu menjadi biaya juga bagi perusahaan. Itu salah satunya fungsi reguler yang mengatur. Nah, di sini ada teori pemungutan pajak, ada teori asuransi, kepentingan dari pikul, bakti, azas daya beli, itu yang kelima. Apa saja sih pengertian kelima itu? Kita lihat di sini. Pertama, teori asuransi. Negara berhak memungut pajak karena bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan, keamanan jiwa, dan harta benda. Ini fungsi dari asuransi pajak. Dari kepentingan, negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan warganya, yaitu jiwa dan harta bendanya. Kemudian teori bakti disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Jadi orang bijak taat pajak. Nah, kata orang seperti itu. Jadi yang keempat, ya ini teori gaya pikul. Pokok pangkal teori ini adalah azas keadilan. Tekanan pajak harus dipikul sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Makanya di sini orang kaya yang harus memikulnya. Orang miskin menerima. Tapi tidak menutup kemungkinan orang miskin yang dia itu sudah sukses juga harus taat membayar pajak. Kemudian juga teori gaya beli. Fungsi pemungutan pajak dipandang sebagai gejala alam, seperti sebuah pompa air yang menyedot kemampuan membeli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk mengeluarkan ke arah tertentu. Inilah beberapa teori pemungutan pajak itu sendiri. Kemudian hambatan pemungutan pajak. Ada namanya perlawanan pasif berupa kadang-kadang membayar pajak, emang dia ini tidak mau membayar pajak. Kemudian yang kedua, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan menghindari pembayaran pajak. Sebenarnya bukan menghindari sih nomor 2, tapi dia meminimalisir dari nominal pajak itu sendiri. Bagaimana dia mengecilkan keuntungan, biasanya perusahaan-perusahaan. Itu namanya ini manajemen laba biasanya itu. Bagaimana dia itu mengecilkan keuntungan dengan harapan kecil untuk membayar pajak. Itu kira-kira. Dan syarat pemungutan pajak harus adil. Itu tidak boleh condong ke salah satu pihak. Misalnya orang kaya semua. Artis juga harus. Ini peran penting bagi para pengambil keputusan. Bahwasanya emang orang-orang yang sukses di luar sana, selebgram dan sebagainya macamnya itu perlu untuk membayar pajak. Kenapa? Karena sebenarnya membayar pajak juga turut membangun Indonesia. Dan juga pemerintah Indonesia juga harus mewujudkan harapan dari para pembayar pajak agar dana pajak tersebut dikelola dengan baik dan tidak boleh untuk dikorupsi dana pajak itu sendiri. Karena untuk hajat hidup orang banyak. Kemudian yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku karena sejatinya Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum di atas segala-galanya. Dan juga yang nomor 3, tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus efisien, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Ini syarat pemungutan pajak. Kemudian ini tarif pajak, ada pajak proporsional, pajak tetap, pajak progresif, kemudian pajak degresif. Nah, sekarang edaran terbaru sekarang pemerintah Sumatera Selatan menghapuskan sanksi atas pajak itu sendiri. Salah satunya juga pajak progresif. Jadi para penonton yang menyaksikan ini segera dieksekusi. Jangan sampai kita tidak membayar pajak atas dasar keterlambatan yang sudah lama. Gunakan momen saat ini, karena belum tentu momen saat ini akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, kemudian oke. Nah, di sini sistem pemungutan pajak. Ada 3 sistem.
Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak itu sendiri. Official Assessment System itu pemerintah yang mengatur. Dan yang kedua, Self Assessment System, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Dan yang ketiga, Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Tapi sekarang untuk PPH sekarang sudah ada edaran bahwasanya setiap wajib pajak wajib melaporkan pajaknya sendiri. Kalau tidak melaporkan setiap awal tahun misalnya kan akan dikenai sanksi sebesar 100.000 kalau tidak salah, mau dikoreksi. Nah, kemudian juga di sini masuk kepada yang tadi sudah di sini prinsip pemungutan tadi. Subjek pajak dan wajib pajak penghasilan bisa orang pribadi, bisa juga warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan juga bentuk usaha tetap BUT. Kemudian juga untuk masuk ke sini kepada terakhir berkaitan dengan pajak penghasilan. Ini penting nih. Kita yang sudah bekerja wajib menyisihkan uang kita untuk membayar pajak penghasilan jika sudah masuk kepada ambang batas wajib pajak. Tapi jangan lupa dilaporkan ya. Objek PPH adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Kemudian juga termasuk dalam pajak penghasilan. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Contohnya, gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang kedua, hadiah dan penghargaan. Makanya di sini, setiap hadiah yang kita terima, itu langsung dipotong pajak. Biasanya seperti itu. Dan yang ketiga, laba perusahaan. Keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, hibah, bantuan atau sumbangan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga, dividen, laba yang tertahan, laba, dividen ini laba atas investasi, royalti kita atas sesuatu karya. Yang ke-9, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguna harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak, menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dan terakhir yaitu tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan. Nah, itu beberapa indikator pajak penghasilan yang harus kita bayarkan. Tapi di sini juga kita harus mendaftarkan apa saja sebenarnya masuk dalam aset-aset kita. Jangan kaya sendiri, tapi lebih baik uang dari kekayaan kita itu bisa berdampak pada orang banyak. Itu kira-kira. Mungkin itu saja materinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah perbuatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.